Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas LPIN 2025 Q4 ya, PT Multimip Prima Sejahtera. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung ke analisis ya. Untuk LPIN dari riwayat bagian dividennya dulu, ini adalah ciri perusahaan yang baik karena dia rutin bagi dividen ya, meskipun baru 5 tahun ya, tapi ini bagus gitu. Ini IPO-nya tahun 90 ya, sudah lama sekali tapi baru rutin bagi dividen 2020 ya, sampai 2024 ya, yang terpenting 3 tahun ke belakang. Kenapa perusahaan itu wajib bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat ya. Jadi untuk LPIN ini layak untuk dilihat lebih lanjut. Oke, sekarang kita langsung cek dulu untuk ke kas tarakas-nya ya. Turun dulu. Kas tarakas satuan rupiah penuh. Taruh zoom dulu nih. Oke, kita langsung lihat dulu ya kas tarakas, kita pindahkan. Kenapa kita harus lihat kas tarakas ya? Kas tarakas ini penting karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit ya. Kalau terlalu sedikit nanti terganggu gitu ya aktivitas bisnisnya. Nah, untuk posisi kasnya si LP ini turun 10,4 miliar ya, turun sekitar 15%. Nanti detailnya kita cek ya kenapa ada penurunan di laporan arus kasnya. Berikutnya kita langsung ke ini ya, ke saldo labanya dulu. Yang ini nilainya kita pindahin dulu ya. 23, 29, 8. Nah, di sini kita harus lihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak pertama kali berdiri nih perusahaan sampai 2025 Q4. Ya, jadi si LPIN sampai 2025 Q4 ini telah profit sebesar 257 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini bagus gitu. Kenapa? Karena saldo labanya positif dan juga dia bagi dividen. Ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Nah, di sini memang kita harus lihat juga untuk ekuitas milik ya, supaya dapat nilai rasio saldo laba terhadap modal awalnya. Ya, ini kita pindahin dulu. Oke, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 2,6. Artinya LP ini telah profit sebesar 2,6 kali modal awalnya ya di luar dividen. Jadi ibarat modal semiliar telah profit 2,6 miliar ya di luar dividen. Gitu. Nah, secara PBV ini cukup murah ya di 0,56 gitu dengan potensi profitnya 78%. Kalau dia mencapai ke book value di 817 ya, ini 458 per harga 17 April. Dan nilai bonusnya memang dia udah dihargai di bawah saldo labanya di 0,75 ya. Jadi secara PBV memang ini sudah tampak murah. Cuma memang kalau udah di free float memang agak cukup tipis ya, di 17%. Jadi mungkin likuiditasnya mungkin kurang ya, susah cari barang ya gitu. Tapi ini ternyata kasih yieldnya lumayan ya. Dia kasih yield yang berdasarkan tahun kemarin di 9,8% ya. Jadi asumsikan dengan dividen konstan, dividennya berarti 10 tahun udah balik modal ya. Gitu, belum termasuk kenaikan nilai ya, kalau misalnya dia ada kenaikan nilai ya. Oke, berikutnya kita ke laba rugi. Kita langsung pilih pendapatan bersihnya, yang ini nilainya ya. Ini harus kita lihat karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, di sini kita lihat untuk pendapatannya memang dia naik 7% ya. Naik 11,9 miliar. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti kita dapat laba bruto ya, yang ini nilainya untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Ya, lewat gross profit margin. Nah, di sini misalnya gross profitnya 30% ya. Artinya kalau misalnya LPIN menjual satu barang atau jasa harganya 100.000, itu ambil profit quarter 30.000 ya secara umum gitu. Jadi makanya cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektor, karena semakin besar laba bruto itu semakin besar laba bersihnya. Ya, semakin besar uang gitu. Kenapa? Laba bruto itu kan nanti kurangi oleh beban operasional, beban pajak gitu, baru kita dapat angka finalnya ya, si laporan laba ruginya itu laba bersihnya, yang ini nilainya gitu. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk gross profitnya ini tumbuhnya bagusnya 12% gitu ya, lebih efisien gitu, ada kenaikan dan tumbuh 5,5 miliar ya. Dan untuk laba bersihnya tapi ada penurunan ya, turun 1,1 miliar, turun 3% ya, segini sih saya rasa tipis ya. Nah, secara PER gitu ya, memang ini cukup masih masuk akal ya, karena PER di bawah 10 ya, di atas 5, dia 5,8 gitu. Jadi PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli PER 5 ya, 6 lah ini ya, berarti setidaknya holding PER itu untuk 6 tahun gitu ya. Jadi sebenarnya ini secara PBV ini murah, PER juga masuk akal ya, tinggal masalah waktu aja saya rasa gitu ya. Cocok-cocokan juga lah valuasi sih ya, tiap orang kan beda. Oke, sekarang berikutnya ke penerimaan kas, yang ini nilainya
Ini harus kita lihat karena penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, di sini kita lihat untuk penerimaan kas tumbuh ya 8% gitu ya, beriringan sama pendapatan ya, paralel. Gitu ya, di sini tumbuh 12,6 miliar. Ya, ini bagus gitu ya, dan rasio penerimaan kas terhadap pendapatnya tinggi ya di 98% gitu. Artinya customer bayar hampir selalu full. Nah, lalu penerimaan kas ini digunakan untuk bayar operasional dulu, nanti kita dapat net CFO. Ya, yang ini nilai. Nah ini harus sedikit waspada gitu. Kenapa? Karena gini, net CFO itu wajib positif ya, seperti periode sebelumnya. Kalau negatif itu artinya dia tanda hati-hati gitu. Kenapa? Karena gini ya, kenapa harus positif? Karena kalau positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai, jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Jadi kalau yang periode sebelumnya ini ada sisa nih, bagus ya, ada uang lebih. Kalau sekarang enggak, uangnya habis untuk bayar operasional gitu ya. Jadi kalau sekali seperti ini masih bisa ditolerir, apalagi ini pendapatannya net CFO turunnya drastis sekali ya, dari 38,7 miliar sampai minus 662 juta gitu ya. Dan kalau dilihat memang di sini ada pembayaran kepada supplier ya, tuh besar sekali. Kalau yang lainnya karyawan ini masih relatif normal ya, masih dalam rentang yang masih masuk akal. Kalau ini itu ada kenaikan yang luar biasa ya di pemasok gitu, jadi untuk bayar supplier gitu. Jadi hati-hati gitu ya, kalau sekali lagi toleransi nggak masalah, tapi kalau terjadi 2 periode berturut-turut, nah itu tanda waspada gitu ya, berarti secara cash flow itu udah mulai nggak sehat gitu ya. Jadi kalau yang request Alpin ya dilihat lagi ya di kuartal-kuartal berikutnya gitu, apakah sudah sehat atau belum ya gitu, nanti dipantau aja. Kalau mau request ya nanti sampaikan aja ya. Oke, sekarang kita ke aktivitas investasi atau ekspansi usaha. Di sini nilainya positif ya, artinya perusahaan dia menahan ekspansinya ya gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya kita lihat di sini ini nilai positif, kenapa? Karena dia ada penerimaan dividennya dari entitas asosiasi gitu. Jadi ini besar sekali nih ya, dividen anak usahanya gitu. Dan ini bagus gitu ya, bukan anak usaha jadi entitas asosiasi ya gitu. Jadi dia dapat uang tambahan ya, ini bagus gitu. Karena kalau surplusnya seperti ini, dia bisa menutupi juga CFO yang kurang gitu. Sedangkan tapi kalau misalnya kita lihat secara capex-nya, ini dia drastis dari 2,1 miliar sekarang jadi cuma 228 juta. Artinya apa? Artinya perusahaan itu ya lebih cenderung ke maintenance saja gitu ya, nggak ekspansif gitu. Nah, berikutnya tuh dari aktivitas pendanaannya, di sini berkaitan dengan pinjaman ya, nilainya negatif. Ini bagus saja perusahaan melunasi pinjamannya atau enggak dia bayar dividen ya. Dan di sini kita lihat ya, dia tuh pembayaran sewa dan pembayaran dividen ini bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, di sini polanya ya yang sebelum bagus ya, plus min, dan ada kenaikan kas setara kas. Ingat plus di sini karena dia ada dividen ya, ini bagus gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini min plus min dan ada penurunan kas setara kas. Tapi ingat, kalau kita lakukan adjustment, ini dia justru surplus kas gitu ya. Jadi LP ini dia nggak mau menahan keuntungan, nggak mau menahan kasnya sendiri, jadi dia bagian ke dalam kepada pemegang sahamnya. Jadi sebenarnya ini masih bagus ya, cuman ini mix gitu ya, jadi nggak yang benar-benar sehat karena ya CFO-nya masih negatif gitu ya gitu. Karena gini, kalau misalnya dia negatif terus ya tadi bisnisnya ada masalah gitu ya, bebannya terlalu besar gitu. Jadi dilihat lagi ya gitu ya di kuartal berikutnya. Berikutnya untuk aset lancar, kita lihat resiko bisnisnya, kita pindahin dulu ya, berdasarkan likuiditas dan solvensi. Nomor 4, satu lagi likuiditas jangka pendeknya, yang ini nilainya. Di sini kita lihat nih rasio lancar kuatnya di 10 kali, rasio kas 3,8 ya, kewajiban yang harus lunas kurang dari setahun berapa 15 miliar, uang di dompet uang di dompetnya 57 miliar, jadi bisa dengan mudah dilunasi ya, nggak ada masalah likuiditas di sini, sehat saya rasa gitu ya. Untuk short term debt-nya di sini nggak ada utang ya, utang usaha bukan ya, zero debt ya, jadi ini bagus nih, rendah resiko ya. Nah, lalu untuk liabilitas jangka panjangnya di sini juga nggak ada utang bank ya, zero debt ya. Di sini ada liabilitas jangka panjangnya aja, kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat ya, tuh daerah rendah ya, jadi secara likuiditas dan solvensi ini rendah resiko ya, nggak ada masalah gitu. Cuman memang secara aktivitas bisnis perusahaan perlu ada perbaikan di kinerja CFO ya gitu aja. Jadi resiko saya rasa rendah gitu, tapi secara cash flow mungkin jatuhnya rendah ke menengah gitu, tapi cenderung rendah ya. Kali ini nggak yang sampai negatifnya besar sekali, cuman memang ini signifikan sekali turunnya
ya net CFO-nya. Nah, jadi Alpine setelah saya lihat ya ini perusahaan yang baik ya, kenapa? Dia 3 tahun kebelakang bagi dividen ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Dan juga terbukti profit ya, telah profit sebesar 2,6 kali modal awalnya ya, secara PBV cukup murah di 0,56. Ya, potensi profit 78% kalau mencapai ke book value-nya. PR masih masuk kali di antara 5 sampai 10, dia 5,8. Cash flow perlu sedikit perhatian karena net CFO yang sekarang kinerjanya negatif. Ya gitu, jadi uangnya itu habis untuk biar operasional ya, yang tadi dilihat karena memang ada beban pembayaran ke supplier ya gitu. Jadi dilihat lagi ya di kuartal-kuartal berikutnya. Nah, tapi secara ini ya, liabilitas ternyata saya salah ketik ya gitu ya. Dan secara resiko bisnis, solvensi dan likuiditas gitu ya, di sini bagus gitu ya. Kenapa? Karena dia secara likuiditas sangat kuat ya, solid gitu. Solvensi juga sangat rendah resiko ya gitu, dan ini perusahaan zero debt ya gitu. Jadi secara keseluruhan resikonya sih rendah gitu ya, meskipun catatan aja tadi di sisi cash flow aja ya di net CFO. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk Alpine ya. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri ya. Dan juga untuk harga gitu, saya nggak bahas harga ya. Kalau harga kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PR ya, sederhana gitu. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai aja ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang gitu. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan dari QSAM langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak ya, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.